saya mulai ya, teman-teman gitu ya. Hari ini saya mau bawakan mental mindset untuk CEO, nggak cuma startup sebenarnya. Untuk entrepreneur juga, untuk teman-teman yang lagi mau bisnis juga, yang punya cita-cita jadi pengusaha juga gitu. Kenapa gambarnya begini gitu kan? Kan biasanya kan CEO tuh harus yang kereng gitu ya, harus yang gimana gitu kan, yang ganas gitu ya. Sebenarnya enggak kok gitu. Malah CEO yang sekarang itu kita jadi servant leader sebenarnya gitu. Kita jadi leader yang malah ngayomi gitu, nggak boleh yang model-model gaya-gaya kayak gini gitu. Lanjut Mas. Next. Halo. Ya, sama lagi kita 10 orang data besar banyak bantu government juga untuk bagaimana bisa pace up sama pertumbuhan mau main ada koin di dan tegalan kita benar lagi artis salah iya di dan itu main-main di Kegara kemudian Mas ambil next Mas. Slide-nya. Karena saya coba pakai Canva dan ada beberapa animasi. Oke, untuk sebentar udah tinggi ya gitu. Tar doang enak sulit gitu. Ini ke teman-teman semua gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini untuk basic-nya. Jadi karena kita bicara CEO, saya mau bahas sedikit basic-nya gitu kan. Harus seperti apa sih seorang CEO gitu ya, atau seorang pengusaha gitu, atau seorang business owner. Jadi yang pertama kita harus start with vision gitu. Kita harus tahu kita mau bikin apa dan mau kemana. Ya nggak? Seperti quote-nya si Michael Dell ini gitu. Jadi nggak perlu harus pinter, harus visionary, harus misalkan lulus gitu ya, harus punya CV bagus gitu sebenarnya. Yang penting kita punya framework dan kita punya mimpi gitu. Jadi kita tahu kalau kita mau jalan hari ini, kita jalannya mau ke arah mana. Jadi balik lagi teman-teman, ayo gitu. Karena saya dulu pengalaman waktu mahasiswa juga gitu, ditanyain, "Bil nanti mau jadi apa?" gitu. Saya bingung. Mau jadi apa ya, udah mahasiswa gitu kan. Kalau masih kecil nanya masih pengen jadi dokter biasanya gitu kan. Pengen jadi astronot gitu biasanya. Lah kalau udah mahasiswa, udah bingung tuh mau jadi apa ya gitu. Nah, jangan diulangi kesalahannya itu teman-teman gitu. Jadi tolong kalian harus punya visi, harus tahu kalian harus mau jadi apa gitu. Jadi dari sekarang itu udah mulai dicicil ya langkahnya gitu mau mau kemana gitu. Nah terus kedua understand what your stakeholders want, ini juga penting. Jadi begitu nanti kalian jadi CEO, kalau memang kalian mau jadi pengusaha gitu ya, kalian harus tahu banyak yang terimpact sama kalian gitu kan. Ada stakeholder di belakang, ada investor misalkan kalau pakai investor, ada college-nya, ada another founders gitu ya, ada istri di rumah, ya kan, ada anak gitu yang akan terpengaruh. Nah itu kita harus tahu apa sih yang mereka mau dan apa yang mereka mau itu harus kita selaraskan dengan visinya kita tadi. Kalau enggak repot, pasti nanti akan banyak obstacle di along the way gitu. Oke, terus use goals to advance the mission. Nah ini saya paling suka framework dari Mark Benioff-nya LinkedIn. Dia punya V2MOM namanya, visi, value, method, obstacle, dan measures. Jadi bagaimana sih cara kita nge-set goals? Nah itu seperti apa? Terus kita set value-nya yang selaras dengan visinya kita, kemudian kita set metodenya, bagaimana sih caranya mau sampai ke situ. Terus kita cek nanti obstacle-nya apa aja gitu, karena pasti akan ada obstacles gitu kan along the way. Nah yang terakhir bagaimana cara kita untuk mengukur sesuai nggak dengan apa yang udah kita set gitu ya. Jadi jangan lupa untuk diukur. Nah ini boleh di-googling aja nanti apa sih V2MOM itu. Terus ada satu quote yang saya suka banget dari si Bruce Lee nih. Kalau yang tahu mungkin masih tahu lah ya, umur-umur segini gitu. Jadi dia bilang sebenarnya goal itu nggak harus tercapai sih gitu, tapi paling nggak kita punya supaya kita ada something to aim at gitu loh. Supaya kita paling nggak tahu lah kita mau kemana. Karena banyak nih, apalagi mahasiswa ya, punya konsep itu mengalir aja seperti air gitu kan. Oh itu bahaya ya. Itu ngeri gitu sebenarnya. Kalian nanti tiba-tiba lulus dan terlambat gitu ya, kalian sadar bahwa kita mau kemana. Jadi balik lagi, please dari sekarang mulai dipikirkan tuh mau ngapain, terus caranya bagaimana. Nah yang terakhir, do the stuff you do best. Ini juga, ini buat nanti someday kalau misalkan kalau udah jadi CEO, udah jadi C-level gitu ya, udah jadi leader gitu, jangan mau CEO-nya chief everything officer gitu, jangan gitu loh. Jangan semua-semua mau dikerjain sendiri. Memang kelihatannya jadi murah, cost-nya kecil gitu-gitu kan. Oh udahlah sendiri saya kerjakan semua kalau bisa gitu. Tapi itu sebenarnya jebakan gitu ya. Disitulah kalian nanti nggak akan bisa jadi scaling gitu. Jadi fokus ke apa yang kalian bisa jago, bikin tim dan delegate. Itu sih kuncinya. Nah, harus punya mindset seperti itu. Jangan jangan apa namanya? Jadi single warrior gitu ya. Bagus untuk awal-awal tapi nggak akan bisa jauh sih. Oke, next Mas. Infinite Games ini itu terkenal karena TED Talks-nya si Simon Sinek waktu itu. Dia bicara finite versus infinite games gitu. Nah, apa sih gitu? Infinite game ini gini, yang kayak ilustrasi di sebelah kanan ya. Jadi kita hidup ini sebenarnya kan infinite ya. Kita nggak tahu kok kapan kehidupan kita,
persis sama seperti di industri gitu. Kita nggak pernah tahu kapan sih industri ini bisa berhenti, nanti nggak akan ada lagi industri IT misalkan kalau di part of saya gitu ya. Terus kapan nanti kira-kira ada pemain baru. Jadi kita selalu berada di dalam loop ini gitu kan, di dalam loop yang infinite ini gitu loh. Nah makanya harus dirubah mindsetnya. Gue pengen jadi yang terbaik nih. Nah sekarang dirubah gitu loh. Jadi better jadi yang terdepan aja deh gitu. Ini ada beberapa teorinya ya. Jadi yang kalau finite itu kita harus menang gitu. Tapi kalau yang paling lama di dalam loopnya gitu kan, di dalam gamesnya, di dalam industri. Jadi kita nggak perlu menang, misalkan dalam 2-3 tahun menang, habis itu kita hilang. Itu buat apa gitu. Mindset itu harus dirubah jadi mindset infinite games dengan kita mau stay yang paling lama di industri. Oke? Nah, terus infinite games juga lebih rewarding dibandingkan finite games gitu ya. Pasti ya. Apapun yang sifatnya long run, long term gitu itu pasti akan lebih oke gitu di mindset berikutnya nanti yang akan saya jelaskan. Nah, terus yang terakhir finite games itu zero sum. Sesuatu yang sifatnya zero sum berarti harus ada yang hilang, harus ada yang kalah gitu kan. Nah itu yang kadang lakukan ya gitu, kita nggak punya etik, kita nggak punya framework yang clear gitu. Itu kadang-kadang kita akan menyusahkan orang lain gitu kan. Kita selalu berpikir whatever it takes, gue harus menang. Dan itu jadi nggak oke nanti di industri gitu. Permainannya jadi nggak oke, kompetisinya jadi nggak sehat gitu. Makanya saya selalu dorong nih ke teman-teman pengusaha, yuk berubah mindsetnya, kita mindsetnya infinite games gitu. Jangan pakai finite games lagi. Oke? Karena biasanya lebih fair. Kalau di Infinite Games itu kita merasa bahwa ya udah kita akan lama kok di sini gitu kan, yang nggak oke gitu. Ya, terus ini mindset berikutnya ya. Jadi play the long game. Kalau teman-teman suka dengar di startup ada yang bilang fail fast, learn fast. Nah, saya gitu ya. Karena dengan mindset kita fail fast, learn fast ini kita jadi apa ya, kurang bertanggung jawab dengan pun salah gitu, nggak punya pertimbangan, nggak punya strategi akhirnya gitu. Nah ini saya mau apa ya, share, ayo dong diganti deh, kita pakai mindsetnya play the long game. Kita pakai mindset jangan cuman hari ini aja gitu, jangan cuman minggu ini, tahun ini gitu ya. Kita lihat panjang gitu. Fail fast, learn fast ini menurut saya juga kurang cocok di startup, dan beberapa startup yang kita bantu. Apa sih sebenarnya long game itu? Jadi kita pay a small price to korbanan lah. Akan ada yang kita korbankan hari ini gitu loh. Tapi itu supaya next ke depannya kita bisa lebih mudah gitu kan. Kita bisa lebih gampang gitu. Kita bisa reign gitu. Nah, terus sekarang ini pun pengennya quick wins, ya kan? Pengennya quick win gimana caranya bisa tarik cepet gitu ya. Wajar. Saya nggak bilang ini salah sebenarnya. Wajar. Kenapa? Karena balik lagi ini kan VUCA, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah ini lagi benar-benar luar biasa nih gitu. Industri ini lagi benar-benar, kita pernah yang paling tua sekalipun mereka juga belum pernah ngadepin COVID kan, yang sekarang hidup gitu ya. Nah itu kan terlalu banyak CEO atau leader sekarang itu mindsetnya lebih ke quick win. Berapapun yang kita bisa tarik gitu. Secepat apa kita bisa sukses, sikat gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati nih gitu. Saya lagi di forum ini saya gitu loh. Nanti ada hubungannya sama mindset berikutnya. Nanti habis ini saya jelaskan gitu. Nah ini ada beberapa poin-poin penting tentang play the long game. Yang pertama itu jangan FOMO. Ya kan, ini teman-teman milenial nih biasanya begitu tuh. Lihat temannya liburan, FOMO, ya kan, lihat temannya beli apa yang baru, aduh, pengen ikutan juga gitu. Nggak usah rek gitu lah. Hidup ini bukan tentang perlombaan gitu kan, bukan tentang siapa yang duluan finish sebenarnya. Kita punya jalur dan tracknya masing-masing, kita punya perlombaan masing-masing, udah fokus di situ. Oke, it's okay tuh, sorry gitu ya, it's okay tuh yang nggak oke itu sebenarnya. It's okay kalau kita harus susah dulu, ya kan. Karena dari susah itu kita nanti akan banyak belajar. Kalau misalkan kita nggak merasakan susah, nah itu yang bahaya. Teman-teman, ayo deh, cari susah, cari salah, cari gagalnya gitu loh. Oke, terus repetisi terus gitu. Jangan jangan takut untuk mencoba. Udah ulangin salah, ya sudah ulangi gitu kan. Cari cara yang lain. Yang ketiga, protect your mind juga cepet aja gitu. Mereka mau yang gampang, mau yang cepat enak, cepat sukses gitu ya. Jadi dan itu wajar ada short term emotions-nya gitu kan. Itu yang harus kita jaga gitu. Balik lagi, jangan suka lihat orang lain gitu ya. Jangan suka lihat orang lain, udah kita fokus sama apa yang mau kita kerjakan, fokus di situ. Kalau misalkan ada gangguan-gangguan, buang, jauhi gitu loh. Cari ekosistem yang support kalian. Gitu ya. Nah, terus saya punya personal rule untuk long term gitu. Berapa lama sih? Biasanya orang ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau kalau formula saya di 5 tahun gitu. Jadi misalkan kita lagi pengen bikin apa gitu, ya udah kerjakan dalam waktu 5 tahun gitu ya. Kasih waktu. Tahun pertama gagal, it's okay. Tahun kedua gagal, it's okay. Tahun ketiga gagal, ya udah kita cut, kita ganti gitu. Tapi kita harus harus punya itu gitu loh. Oke, kemudian di end result endless winning. Nah, ini dia. Kalau kita sudah biasa main long game gitu ya. Ini saya merasakan ya alhamdulillah ya setelah 11 tahun ada di industri gitu, ternyata lebih mudah untuk quote unquote win gitu ya. Karena kita udah lebih tahu kan. Kita sudah lebih tahu, sudah lebih siap gitu, dan kumpulan kemenangan-kemenangan kecil yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun ini tuh jadi pelajaran penting gitu buat kita gitu loh. Jadi once kalian nanti sudah merasakan, udah melakukan long game dan sudah merasakan, ya itu akan lebih mudah kok winnya gitu. Jangan takut, wah butuh waktu lama habis itu gagal gitu. Enggak, percayalah gitu. Dengan waktu yang lama ini itu kalian jadi benar-benar expert gitu kan. Ada yang kayak 10,000 hours ya. Kalau pernah tahu gitu kan, ada ya apa namanya? Ilmunya ya.
Kalau kita udah 10,000 hours itu berarti udah expert lah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu penerapannya di long game-nya ini. Oke, Mas, next. Mas admin, minta tolong di next. Oke. Nah, ini tadi. Jadi pilar-pilar yang advance ini ada 3 gitu kalau mau saya summary tadi ya. Yang pertama itu urusan play the long game, yang ketiganya anti fragile, kita bilangnya gitu ya. Apa sih anti fragile ini? Jadi gini, kalau resilient itu kita ada masalah, kita mundur sebentar, balik lagi ke tempat asal gitu ya. Itu kita mundur ke tempat asal. Tapi kalau anti fragile ini itu kita ada masalah, mundur 1, majunya 5 gitu loh. Jadi di sini ada nih poinnya, not just bounce back but bounce forward gitu. Contoh paling simpel, sakit sehari, habis itu kita punya antibody, ya kan? Atau tubuh manusia dengan fitness. Kita fit gitu, tapi eventually kita akan punya badan yang lebih bagus gitu kan, ototnya lebih tumbuh gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan anti-fragile gitu ya. Jadi kita create space untuk salah, tapi kita harus calculate, kita berusaha untuk mendapatkan variasi dalam kehidupan, ya. Apapun gitu, jangan mau stabil, itu juga penting gitu loh. Padahal mungkin cepat settle, cepat stabil dan lain-lain. Kalau saya sih lebih percaya bahwa kestabilan itu kadang-kadang malah berbahaya sih. Kita jadi nggak siap gitu kan. Ayo cari dinamika, cari masalah, cari obstacle gitu. Makin muda, makin lebih cepat bisa pivot dan lain-lain. Jadi balik lagi nih teman-teman semua, ayo jadi anti-fragile ya, jangan cuma resilient aja, jangan cuma tahan banting, tapi kita harus bisa bounce forward gitu ya. Dikasih cobaan 2, maju, takut bikin kesalahan banyak-banyak, karena di setiap kesalahan itu kita belajar gitu ya. Dan kalau nggak bisa diambil duitnya, biasanya diambil hikmahnya gitu. Oke, nah terus ada ini dari apa gitu, saya lupa deh judul panjangnya ya. Something about disorder bla 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 gitu, bisa dicari bukunya. Ini keren banget bukunya sih, agak berat tapi keren. Yang pertama heroin, yang kedua carbs, yang ketiga money salary. Ya, jadi ini memang yang bikin saya pengen jadi pengusaha gitu. Money salary ini jadi nggak berkembang nih gitu. Kalau perlu kita yang gaji orang gitu kan. Di situ akan di challenge gitu, gimana nanti rasanya tanggal 25 bukannya happy. Memang harus anti fragile ini penting banget ya, apalagi sekarang di saat-saat seperti ini. Dan yang paling penting apa sih? Ini poin terakhir, anti fragile does not require future prediction gitu. Jadi daripada kita mencoba-coba gitu ya, atau ke orang pintar atau kemana, atau cari prediksi gitu ya, tanya gimana sih nanti ke depannya. Better kita persiapkan diri aja. Ya, berjudi dengan masa depan ya sudah, kita siapkan diri kita belajar jadi anti fragile, apapun yang terjadi di masa depan nanti kita sudah siap. Gitu teman-teman. Jadi penting banget ini anti fragile. Oke, next Mas. Ya, nah ini masuk ke value ya. Jadi kalau saya mau coba structure presentasinya nih biar teman-teman nanti dapat konteksnya, yang kita bicara basicnya gitu kan, bagaimana sih menjadi seorang CEO itu harus ngapain aja. Yang ketiga kita bicara level berikutnya dari ada Infinite Games, ada Play the Long Game sama Anti Fragile. Nah ini sekarang kita bicara tentang value-value-nya gitu. Jadi ada beberapa values yang saya suka gitu, saya pegang. Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world. Nah ini bahaya nih. Kita suka, kita udah tahu semua, kita ngerasa kita udah aman lah ini gitu. Kita udah cek semua segala macam, padahal nggak begitu caranya gitu loh. Di atas langit masih ada langit gitu kan. Di atasnya Hotman Paris gitu ya. Banyak kan ini jadi bias nih buat teman-teman semua. Dia ngerasa kayak udah kok aman kok. Oh, kita semuanya. Nggak begitu gitu loh. Memang hidup ini kompleks, apalagi usaha gitu ya. Jadi pengusaha itu di value ini, teman-teman hati-hati gitu. Jangan selalu pakai ukuran dengan ukuran kita aja gitu. Ukurannya itu beda gitu. Semua orang juga punya ukuran masing-masing. Lebih rajin lah buat ngulik gitu. Oke, next Mas. Nah, ini juga salah satu favorit ya. Failure is the frame not picture. Balik lagi. Jadi sesuai dengan ilustrasinya, nggak sukses-sukses gitu ya. Kenapa sih gue gini-gini aja gitu ya. Kenapa sih udah usaha tapi kok orang lain bisa, saya nggak bisa gitu. Karena kita salah nge-frame. Gimana caranya supaya kita bisa semangat dalam menjalani kehidupan, dalam berusaha gitu. Walaupun memang kadang-kadang ya tadi kayak di sini gitu. It's okay gitu loh. Kita harus kalau misalkan lagi turun ya kita lihat gambaran lebih besarnya, kita mundur gitu. Frame-nya kita perpanjang, bisa bersyukur. Itu lebih ke arah situ sih sebenarnya. Jadi apa sih sebenarnya bahasa Indonesianya gitu ya. Failure is the frame not the picture. Itu kita lihat dari sudut pandang yang lain, kita pilih frame yang lain yang lebih tepat. Balik lagi hidup itu kan memang berputar ya gitu. Jadi jangan sedih kalau memang merasa lagi di bawah. Yuk mungkin kita pernah di tempat yang lebih tinggi gitu, atau kita malah pernah di tempat yang lebih bawah lagi gitu kan. Jadi ini balik lagi, it's all about dengan menyerah lah. Oke, cari frame yang pas gitu. Semangat lagi. Next. Oke. Nah ini juga favorit saya juga, collect the dot, connect kuliah terus merasa kayak salah jurusan nih gua. Ini gunanya apa sih gitu kan? Belajar ini tuh gunanya apa? Belum tahu, sekarang mau digunakan buat pelajarin aja.
terima aja, pelajarin aja. Kalian ini sedang menciptakan dots sekarang gitu. Ikut organisasi udah terima aja. Apa sih gunanya ikut organisasi? Nggak tahu, udah ngobrol sama orang lebih tua gitu. Apa sih gunanya? Mungkin belum tahu kita. Nah, along the way, sambil berjalan gitu, nanti kalian punya punya jam terbang gitu ya. Itu dengan experience itu kalian baru akan merasakan, oh ternyata ini toh gitu. Baru bisa terkonek dengan sendirinya titik-titik itu gitu loh. Dan ini proses nih gitu. Kadang-kadang titiknya belum lengkap, kita udah coba mengkonekkan gitu kan. Ya nggak ada waktunya kita collecting the dot, dipercepat, nggak bisa dilama-lamain juga. Udah ikutin aja gitu. Aja, nanti eventually kalian akan mengerti, gue kemarin belajar itu, disuruh ini sama Mas Nugroho gitu, sadar kok. Oh ternyata itu toh gitu. Oke, next. Nah, ini juga menarik. Ini quote saya ambil dari quote-nya Albert Einstein, same in practice they are not gitu. Jadi Albert Einstein bilang gitu kan, kalau kalau di teori itu sebenarnya gampang gitu ya. Gampang kok gitu. Paling cuma belok-belok dikit gitu. Belajar teori penting supaya kita punya konteks gitu ya. Tapi praktisnya lebih penting gitu loh. Melakukan itu lebih penting, tahu, dan jangan merasa kayak oh udah tahu kok, nggak usah lah belajar yang lain. Itu enggak. Belajar apa? Praktekkan. Belajar apa? Praktekkan. Karena di praktek itu sebenarnya sesuatu yang dipraktekkan itu jauh dari apa yang diteorikan sebenarnya. Dan seru sih gitu. Coba aja, dibalik lagi teman-teman jangan takut. Kita coba semuanya, kalau perlu ya apa namanya? Belajar dari orang gitu kan, mentoring gitu. Jadi waktu itu di depan. Itu penting ya. Oke. Jadi teori penting, praktek menurut saya lebih penting. Ya, lanjut, Mas. Nah, ini skill yang harus dimiliki oleh semua orang yang mau jadi pengusaha ya. Mau jadi entrepreneur, mau jadi leader, mau jadi C-level gitu ya. Percayalah, semakin besar opportunity-nya di dalam gitu loh. Jadi jangan pernah takut buat teman-teman dapat masalah gitu ya. Tenang, ada opportunity-nya gitu. Yuk, dikulik pelan-pelan gitu. Cari orang yang bisa kita tanyain untuk masalah ini gitu kan. Cari caranya, sejar juga sangat-sangat banyak gitu. Dan buat saya pribadi gitu ya, kita sebagai pengusaha, kita dapat duit itu dari kita setiap kita menyelesaikan masalah, either itu masalah orang atau masalah kita sendiri gitu kan. Jangan takut sama masalah gitu ya, jangan takut sama masalah. Ilmunya begini gitu ya, kalau misalkan bisa lihat di kamera gitu ya, jadi kita lihat masalah jangan gini tapi gini, satu satu gitu ya, jangan gini, karena kalau gini dia pelan-pelan kita kerjain, iterasi gitu ya, dan fokus, karena setiap masalah itu walaupun kelihatannya mirip tapi cara penyelesaiannya pasti beda-beda. Tergantung dari waktu, tempat gitu kan, dan ekosistemnya di dalam gitu. Oke, jadi balik lagi opportunity-nya. Nah, berikutnya the obstacle is the way. Ini juga kok dia gampang, kok saya susah gitu kan. Udah entry barrier gitu ya. Entry barrier tinggi, jangan, kita nggak usah masuk ke situ gitu. Justru sesuatu yang entry barrier tinggi itu pasti kita kerjakan. Karena kita akan lebih sustain di dalam gitu. Jadi jangan pernah takut sama gitu. Jadi memang ya mungkin jalannya kayak labirin gitu loh. Kecuali kita akan keluar gitu kan. Itu tadi gitu. Jadi hidup itu memang labirin. Hidup itu bukan jalan tol yang lurus-lurus aja guys gitu loh. Jalan aja terus gitu. Someday kalian akan nemu kok ya. Gitu. Oke Mas, next. Nah, ini juga ilmu yang paling penting buat pengusaha gitu ya. Jadi opportunity is everywhere, the key is to develop the vision to see it gitu. Cara buat kita bisa melihat cara memandang yang beda gitu ya. Kadang-kadang tuh kita ngelihat risk-nya toh gitu. Padahal di balik itu kan ada reward tuh, kita di balik itu takut gitu. Kalau orang bilang susah, kita langsung percaya susah. Kalau orang bilang Bil jangan masuk situ Bil bahaya, kitanya langsung percaya oh ya bahaya. Waktu kita punya ada jam terbang gitu ya, kita punya jaringan, punya teman, kita punya mentor, kita itu pelan-pelan yang tadinya kita lihat itu risk semua ternyata rewardnya gede gitu. Jadi balik lagi kumpul gitu ya, mencoba berasosiasi, berorganisasi itu salah satu cara sih sebenarnya untuk kita bisa punya cara untuk mendevelop cara melihat masalah gitu ya, cara melihat ini gitu. Ngobrol dengan banyak orang, belajar gitu ya. Oke, pasti semua ada risk-nya kok. Tapi caranya supaya kita bisa kayak tadi kan, yang tadi-tadi itu ada beberapa gitu ya. Kalau saya sih belajar di sini. Make a million good small decision. Contohnya, saya mau makan di mana terserah. Wah, belajar buat bisa menentukan gitu loh. Ya udah, aku mau makan ini gitu. Secara nggak langsung kita belajar belajar making orang di umur yang sudah dewasa atau di posisi-posisi mereka make decision gitu. Belajar mau lewat jalan mana, misalkan setiap hari gitu ya, mau ngapain aja, mau menentukan dia mata kuliah apa gitu. Nggak usah ikut teman-temannya. Yang lain ngambil apa, kita mungkin yang beda gitu kan. Nah, itu belajar untuk bikin good, nanti pelan-pelan kita akan pede gitu ya. Karena balik lagi, decision maker ini go or no go kan gitu istilahnya ya nggak. Dari saat bener lah. Udah bismillah aja gitu. Kalau salah ya sudah jadiin pelajaran nih. Dan balik untuk yang teman-teman mahasiswi paling penting jangan terserah-terserah lagi. Kasihan cowoknya. Oke. Nah, berikutnya ini. Ini juga ilustrasinya seru banget gitu ya. Bayangkan setiap kita kata-katanya gitu. Jadi semakin kita punya kita untuk itu gitu. Ada udah kita berbohong ke diri introvert, takut gitu ya ngomong gitu. Kadang-kadang suka apa namanya playing role jadi pengusaha jadi gitu. Ya pelan-pelan alhamdulillah kok sampai juga ke sana gitu loh. Walaupun butuh 11 tahun lah ya gitu. Dan balik lagi mimpi itu penting. Makanya tadi di awal saya tekankan kita harus punya visi, harus punya mimpi, kita tahu kita mau ngapain, kita harus apa. Kita dekati mimpi kita kayak ilustrasinya ini. Oke. Next Mas.
Nah, ini juga penting. Ini kadang-kadang kalau saya lihat kita ada pegawai-pegawai baru itu seringnya begini gitu loh. Anak tuh, kita mau bikin apa, nggak enak malu gengsi gitu. Yang fokus sama kalian kok. Kalaupun tadi yang fokus tuh mereka cuman ya karena mereka cuekin, ya kan, doing something gitu, bikin something yang berbeda gitu, it's okay kok, itu lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan, it's okay. Orang lain ngerasa kita aneh, it's okay, nggak ada masalah gitu, mereka merasa aneh gitu. Kalau mereka tahu mimpi kita, mereka pasti setuju gitu. Karena dari semua udah hampir 100-an pegawai tadi yang kita punya ya, masalah ini nih sebenarnya gitu, merasa kayak dijudging, dilihatin gitu, diperhatiin gitu, enggak kok. Semua orang punya masalah yang judge atau apa ya, komen karena dia mau kabur dari masalahnya, ngatik masalahnya orang lah gitu. Jadi udah cuekin, do what you do gitu ya, nggak usah takut mau beda. Next. Nah ini, the world is a noisy place, the ability to cancel out the noise to truly. Ini kan dulu kita kesusahan informasi ya, zaman saya dulu itu cari informasi masih agak susah untuk memilah-milah mana sih informasi yang benar gitu kan. Nah berarti bagaimana kita bisa punya cara untuk kita bisa fokus supaya kita bisa jangan ikut-ikutan crowd, jangan ikut-ikutan noise gitu kan. Udah lepas dari situ, fokus dengan apa yang kita gitu, bukan perlombaan ya kan, dan tidak saling mengkomplimen gitu ya. Kita bisa mengkomplimen mindsetnya gitu, tapi ada orang dibalik lagi, udah kita fokus sama diri kita sendiri, kalau memang kita sukses orang lain jadi gagal karena kita. Gitu. Next. Nah, ini yang terakhir nih kayaknya. Simplify where others complicate. Ini penting. Orang-orang zaman sekarang itu supaya keren dibikin complicate gitu ya. Semua dibikin complicate. Mereka bikin cerita jual kesedihan, jual kesulitan segala macam gitu. Kenapa sih gitu loh? Kenapa sih gitu? Apa sih yang dicari gitu? Udahlah, stop berpikiran seperti itu, berubah. Kita berpikir gimana caranya mensimplify yang complicate gitu kan. Karena simplifying ini susah loh. Kalau di IT ya, di industri saya gitu ya, di perusahaan gitu. Sesuatu yang simple kelihatannya itu kompleksnya di belakang. Di back end-nya kompleks pasti. Ya kan? Di fase desainnya kompleks gitu loh. Jadi terlihat simple di depan gitu. Jadi memang keahlian untuk mensimplify ini bukan hal yang mudah gitu. Dan ini harus belajar. Dan banyak entah kenapa kalau saya lihat sekarang-sekarang ini banyak orang lebih suka mengkomplikatkan something gitu kan. Bukan malah mensimplify something gitu loh. Malah pengen nggak tahu ya, keren gitu kali ya kalau ada yang complicated gitu ya. Lucu sih gitu. Aneh dan ngeri-ngeri juga sebenarnya gitu. Jadi balik lagi, yuk belajar bagaimana mensimplify sesuatu, jangan overthinking ya kan. Udah kita lihat dulu masalahnya apa, framework-nya first principle-nya Elon Musk itu bisa dipakai gitu ya. Silahkan googling gimana sih caranya untuk simplify gitu. Kalau saya pakai tools namanya mind map biasanya. Itu yang paling simple sih. Dari mind map itu kita bisa mapping gitu kan, masalahnya apa, kita cari sebenarnya apa sih root problems itu apa gitu. Nanti kita bisa tahu branch-nya kayak apa. Harus ada tools-nya gitu. Jadi ini penting, kita harus punya ilmu buat bagaimana kita bisa mensimplify sesuatu. Next, Mas. Habis nih kayaknya udah. Iya. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya share hari ini, teman-teman. Kita mungkin masuk ke fase ngobrol-ngobrol kali ya. Oke. Itu. Oke ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin bisa saya bacakan ya kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini ya sebelum kita tutup ya. Jadi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk memiliki mental dan mindset untuk menjadi seorang CEO. Tapi yang disampaikan Mas Bill ada beberapa hal yang kita perlu fokus ya. Yang pertama kita mesti punya vision gitu. Ya, punya framework yang jelas, punya mimpi yang jelas, kemudian kita ngerti apa yang pasar atau stakeholder kita mau, kemudian kita bisa set goal dan misi kita. Terus yang paling penting adalah fokus ke kemampuan terbaik yang kita punya buat escalate kemampuan kita itu ya untuk mencapai goals kita. Tadi fokus on yourself, fokus ke kemampuan diri kita, jadi versi terbaik dari diri kita ya, nggak perlu menjalani yang namanya mental kepiting, karena kalau kita bisa sukses sama-sama, kenapa harus menjatuhkan yang lain gitu ya Mas Bill ya? Betul, Mbak. Kayak gitu. Jadi jangan cuma kemudian berhenti di fase resilient dan fragile ya, tapi kalau bisa kita tuh harusnya anti fragile. Jadi nggak hanya bounce back, tapi bounce forward. Bagus tuh Mas kalimatnya, aku suka banget gitu ya. Jadi kalau kita harus mundur 1-2 langkah, it's okay. Tapi habis itu kita bisa maju 5 sampai 10 langkah gitu ya Mas Bill ya, betul. Yes. Oke.
Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya ya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini kita bisa dapat insight yang bagus gitu ya. Jangan khawatir, kita akan masih aja banyak seri-sesi lagi ya untuk DC 2022. Kita opening dengan Mas Bill dan kita masih punya belasan narasumber lain yang akan menyampaikan materi-materi yang berharga dan insightful ke kita semua. Oke, thank you Mas Bill buat waktunya. Sampai jumpa lagi di acara-acara yang lainnya dengan Universitas Brawijaya. Thank you banget buat Mas Bill dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke MC. See you ya teman-teman semuanya. Pagi. Baik.